Bapak Ibu taruh fokus. Ada rekamannya dulu. Mau dimasukkan YouTube. Ada akun YouTube ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa dalam kegiatan menyampaikan kegiatan yang pertama itu dengan acara berbagai praktik baik yang akan disampaikan kepada Bapak Hendriadi selaku narasumber yang pertama. Kepada Bapak kami persilakan. Dan yang kedua ada Pak Heru. Nanti selanjutnya kami persilakan. Dari apa lu? Baiklah pada Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan komunitas pelajar kita dalam rangka berbagi praktik baik dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan sedikit membuka dari kegiatan ini Bapak Ibu. Ya, walaupun dilaksanakan di komunitas pelajar secara luring ya, kalau ini namanya secara luring. Nanti kalau memungkinkan juga kita akan ekspos di PMM kita, yaitu berupa link YouTube-nya. Semoga ke depan lebih ini lagi, semangat lagi Bapak Ibu di dalam kita mempersiapkan webinar. Kalau ada yang siap menjadi narasumber selama lebih kurang 1 jam atau lebih, nanti kita di situ saja kita berbagi juga bisa. Atau nanti kita cari juga narasumber yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan seperti ini penting ya sekarang. Bagaimana wadah untuk Bapak Ibu dan kita semua dalam meningkatkan kompetensi kita. Apalagi segala sesuatunya ini untuk kita guru itu sudah disiapkan oleh pemerintah berupa PMM. Di situ semuanya sekarang pemantauan kegiatan kita, apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana kita mengembangkan potensi kita, ya, dan bentuknya rencana hasil kerja, ya. Jadi tidak ada masalahnya, yang dipilih itu memang disesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan. Yang diharapkan nanti di semester 2 juga akan melakukan RHK dan itu meningkat. Gitu. Jadi tidak ada masalahnya. Saya tidak mengatakan, oh ini kalau mengikut webinar saja nggak boleh, ya tidak juga. Karena yang itu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk dikerjakan ya silakan. Selagi sistem tidak membatasinya untuk mencapai 32 hal itu. Itu yang penting. Kemudian untuk kegiatan observasi itu semuanya wajib Bapak Ibu. Jadi semuanya wajib untuk dilakukan observasi. Jadi sebelum melakukan observasi itu seharusnya kita ada kegiatan pra-observasi. Nah, pra-observasi itu percakapan antara guru dan kepala sekolah. Itu yang seharusnya. Jadi karena kita jumlahnya banyak kan tidak mungkin saya turun sendiri, maka nanti akan ada tim yang akan mengobservasi Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang kebetulan saya observasi nanti kita lihat jadwalnya. Nah, sebelum kita melakukan observasi itu di bulan Februari itu sebenarnya jadwal sudah kita buat ya, sudah kita buat. Tapi belum divalidasi apakah tidak lemburan, apakah jamnya cepat atau kelasnya bagaimana. Kalau sudah dianalisis itu sudah oke, nanti silakan dipakai jadwal itu. Nah, jadwal observasi itu Bapak Ibu lah yang mengunggahnya ke dalam rencana observasinya Bapak Ibu. Ini salah satu akun dari Ibu Dwi Astuti seperti ini. Nah, karena kalau di akun Bapak Ibu belum muncul jadwalnya karena di sini belum Bapak Ibu masukkan jadwal, ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, ini kita cek saja. Dan informasi juga RHK sudah ada menu untuk merubah ya. Kemarin sempat kita salah misalnya atau belum pas contoh. Ini sudah dirubah. Sudah dirubah sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan dalam rentang semester 1 berarti Bapak Ibu ya. Ini semester 1.
Boleh sambil lihat RHK masing-masing juga boleh. Ya, langsung saja. Misalnya di sini tugas tambahan. Nah, mari Bapak Ibu kita coba mencermatinya Bapak Ibu ya. Ini sudah dikumpulkan. Bisa dicek di sini Bapak Ibu apa yang dikumpulkan. Ini ada keterangannya di sini, laporan disertai surat keputusan. Berarti ada laporan, ada SK. Gitu ya. Ya enggak Bapak Ibu? Ini contoh. Nah, kan bisa dicek nih apa yang dikumpulkan oleh guru. Misalnya seperti itu. Ini kan waktunya masih panjang. Maksud saya ini kan contoh saja. Misalnya Bu Dwi ini baru mengumpulkan SK. Yang diminta di sini adalah laporan dan SK. Apa contoh laporannya Pak? Itu banyak, silahkan dicari contohnya. Tidak ada yang baku. Misalnya kalau tugas wali kelas ya apa saja bisa dicari. Nah nanti dikumpulkannya beserta dengan laporan. Kan ini waktunya masih lama. Jadi nggak usah kita terburu-buru untuk selesai. Tapi isinya hanya tidak sesuai. Karena nanti ekspektasinya itu akan ada. Penilaiannya secara umum kalau dia memenuhi apa yang diminta di sini, misalnya ini ya, misalnya boleh lihat di depan ya Bapak Ibu ya, supaya apa yang saya sampaikan kita mudah-mudahan tidak mengulang lagi. Ini yang memang tidak hadir nanti bisa bertanya kepada Bapak Ibu. Kita bedah ini. Misalnya kali ini apa sih dimintanya, coba kita lihat. Nah kali ini kan jelas ya, sertifikat. Nah, atau dokumen relevan lainnya. Tapi kalau sertifikat nggak ada, surat keterangan bisa masuk. Tapi rata-rata ini adalah buktinya biasanya sertifikat. Nah, benar kalau Bapak Ibu unggah sertifikat, belum ada yang minta. Ini ada 8, misalnya diunggah saja, diunggah 1, 2, selesai sampai 8. Untuk poin itu selesai. Kemudian kita lagi boleh tugas tambahan. Ini tugas tambahannya Bapak Ibu. Ini sudah dikumpulkan, tapi kan bisa kita cek nih. Yang dimintanya adalah apa yang dimintanya? Sertifikat sama ini Pak. Ya, laporan dan SK. Nah, jadi itulah bahasanya. Walaupun laporannya mungkin 2 lembar atau apa, itu kan nggak ada yang baku. Tapi silakan dicontoh banyak lembar artinya. Mau di Google, mau di YouTube. Laporannya itu program atau laporan kegiatan? Bisa saja di dalam itu ada program, ada kegiatannya, ada evaluasinya kalau memang serangkai seperti itu. Kalau waktu itu program waktu ada serangkai ya. Mungkin ada yang semester kan, semester, ada per semester. Satu lembar pun ada di Excel. Program ini, pelaksanaannya, misalnya. Nggak usah kaku, pokoknya nanti ada. Nggak usah dibuat kayak makalahnya juga nggak terlalu Jadi ribet. kalau misalkan kayak pramuka itu kan Pak silabusnya aja terus SK gitu Pak. Itu udah program Udah. ada jadwal juga di situ, silabus itu kan sampai jadwal pelaksanaan kegiatan rutinnya. Nanti ya, nanti koordinasikan lagi. Nah, ini untuk rata-rata ini sudah ya, RHK sudah dirubah. Terima kasih. Nanti Bapak nggak Pak. sudah dicek. Ya. RHK diubah berarti yang menyetujui lagi kepala sekolah. Iya, nanti. Tapi di sini kayaknya sudah langsung deh. Yang Langsung ya? berubah, sudah langsung bisa dikumpulkan aja. Kita nggak mundur lagi, nggak mundur pengesahan. Sudah dirubah, sudah bisa langsung Terbaru Pak. Nah, terus observasi Bapak Ibu, ini wajib ya. Januari periodenya Juni. Jadi Januari, Februari perencanaan kita mulai dari Maret. Saya minta kalau bukunya Maret jadi kita di puasa nanti kita cari waktu. Ya, bisa berapa orang? Kita lihat isinya Bapak Ibu. Ini di akun Bapak Ibu masing-masing. Ini praktek kinerja indikator yang akan diobservasi. Bapak Ibu, kita akan mengobservasi karena pilihannya kemarin adalah keteraturan suasana kelas. Ini dipilih dari rapor. Ada yang berbeda, saya lihat kelas ini beda. Karena
Karena dia kemarin tuh ada 6. Tapi banyak yang milih ini, ya nggak apa-apa. Yang pilih ini kita lihat rubriknya. Nah, ini rubriknya Bapak Ibu. Inilah yang akan diobservasi. Jadi bukan cara ngajar ibu, bukan materi ibu ya. Yang akan diobservasi itu adalah perilaku ini. Nih 1, 2, 3. Ini 3 perilaku ini yang akan diobservasi, yang akan diberi umpan balik dan nilai. Apa dipilih 3-3-nya Pak? Ya itu lebih bagus. Tapi saran saya cukup 2 saja. Pilih 2 saja. Misalnya ini sama ini. Nah, Bapak cermati saja Bapak Ibu. Cermati apa sih yang harus ada di saat observasi perilaku yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini kan sudah dianjurkan semua. Ini yang dianjurkan. Guru memanggil murid dengan sebutan nama misalnya. Jangan sampai Bapak Ibu memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Oi si Guru, oi si Anu. Itu tidak boleh kan? Ya. Tidak muncul di saat itu. Kalau muncul berarti Bapak nilainya nanti akan kurang kondusif. Ini sudah ditunjuk semua, sudah diberikan rambu-rambu. Kemudian perilaku yang dianjurkan untuk strategi pengelompokan. Berarti ini yang Ibu Dwi ini harus melakukan strategi pengelompokan murid di saat mengajar. Dulu sudah dipraktekkan Ibu Aci, ada diferensiasi itu. Pakai diferensiasi berarti. Ya, ada 3 bentuk kelompok. Atau nanti kalau memang belum sampai ke situ, ya strategi Bapak Ibu saja mengelompokkannya mau seperti apa. Nanti kita diskusikan secara pra-observasi. Silakan kita diskusikan. Atau pilih yang ketiga nih. Nah, ini yang ketiga. Guru membuat atau mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Berarti Bapak Ibu, semua kita itu nanti akan berhubungan dengan kesepakatan kelas. Nah, hari ini saya tanya, apakah sudah ada kesepakatan kelas Bapak Ibu? Belum. Berarti tugas berat. Ini kesepakatan kelas maksudnya itu kesepakatan masing-masing atau kesepakatan Di kelas itu. di kelas. Nah, sebaiknya itu kesepakatan di kelas itu berlaku semua. Kan sama aja nih, kan? Kesepakatan kelas ini kesepakatannya untuk anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh begini, anak-anak dilarang begini misalnya. Tidak boleh melakukan apa bullying atau apa yang sebagainya. Saya rasa akan sama. Atau kalau mau pakai kesepakatan dengan guru, nanti kesepakatan guru dan kelas itu ya berlakunya saat itu saja. Saat belajar. Saat belajar sama ibu kan, tidak berlaku sama yang lain. Nah ini terserah. Kalau mau pakai yang saat belajar, berarti ibu juga buat kesepakatan kelas juga, tertulis juga, ditempel juga. Nah saat diobservasi kesepakatan itu ada. Oh, kesepakatan itu kita. Iya, ditempelkan supaya anak-anak kita arahkan. Ini loh kesepakatan kita. Ya. Jadi di 8B itu sudah ada. Nah boleh. Oke. Tinggal mengingatkan berarti yang Iya, harus ada. Jadi nanti perilakunya ini nih. Guru membuat aturan tentang kelas yang disetujui semua murid itu disetujui tidak yang dibuat dulu. Sudah ya. Kemudian guru mengajak murid untuk mengingat. Nah, muncul saat kita ngajak, ayo kita ingat apa kesepakatan kelas kita nih. Nah, muncul di saat kita ngajak itu muncul, di saat observasi itu ada. Sebenarnya sudah ditunjuk apanya. Semuanya sudah diberikan di sini. Kemudian guru mengajak murid menilai seberapa efektif kesepakatan kelas kita ini. Nah, jadi ada waktu tertentu di samping ngajarnya itu membahas kesepakatan kelas tadi. Ya, itu kalau itu tidak dipilih tapi muncul maka ekspektasinya sangat baik. Itu Bapak Ibu. Ini untuk guru ya. Yang dipilih 1 dan 2 ini. Oke. Silakan dicek masing-masing, mungkin akan berbeda. Kita lanjutkan ini dokumennya karena belum diisi ya, maka tidak bisa menunggu atasan melakukan observasi. Seharusnya di bulan Maret nanti kita kalau diisi kita di sini. Atasan akan melakukan observasi. Isi dokumennya ya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi. Ini dicentang karena yang dipilih 2, kita centang 2. Kemudian apa lagi? Ini karena yang dipilihnya 2 ini, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jawab. Bu Dwi, apa upayanya untuk mengetahui
upaya yang dilakukan. Misalnya apa? Belajar di PMM mengenai, ada nggak misalnya materinya tentang mengenai komunikasi positif gitu ya. Ini kan ini upayanya apa? Untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Misalnya itu. Apa lagi upaya lain? Mengikuti webinar gitu ya. Mengikuti webinar mengenai ada enggak mengenai ini, mengenai kesepakatan kelas ikuti atau setiap webinar. Nampak ya gambarannya? Nah, nanti dituliskan. Baru jadwal Bapak Ibu, isi jadwalnya. Jadwal kemarin kalau ada yang Februari nanti mengikuti PMM. Yang bisa tuh Maret sesuaikan dengan jam kita masuk ya, kan hari itu sudah ada nih. Nah, kalau itu jangan, kalau kayak kemarin misalnya ini udah terlewat nanti nggak bisa Bapak Ibu ya. Yang lewat nggak bisa diisi loh. Nih, contoh. Nah, berarti memang benar-benar kapan gitu. Nanti kita memang harus cepat diisi. Berarti kalau besok nggak diisi juga lewat Maret, April baru buka. Ini nggak bisa nih. Tanggal kemarin nggak bisa. Harus diisi aja, Isi aja dulu. Laksanakan Ya. bisa itu Ya. dulu. Pasti Pak. Ya, berarti sekitar tanggal 19. Misalnya ini hari Selasa. Ini masih masuk kan? Selasa. Terus jenjangnya SMP. Kelasnya kelas berapa, Bu? Kelas 7. Jadinya IPA ilmu pengetahuan alam. Catatan lain opsional, jam observasi, misalnya pelaksanaan observasi pada jam berapa tuh jam ini? 3:04 pada pukul misalnya 10, nanti di edit ya, nih Bapak ini katanya sampai dengan 10 nanti 40 11 20 gitu, 2 jam pelajaran misalnya begitu. Nah, unggah Bapak Ibu, unggahlah apa namanya nih, modul ajarnya. Oh, ternyata bisa dikumpul tanpa diunggah Pak? Iya, tapi sebaiknya diunggah. Dan unggahan satunya dicetak untuk pegangan Bapak saat pasti kan ada dipegang. Ya. Nah, perangkat ajarnya mau yang bagaimana terserah. Nanti ditunjuk gini bingung. Kalau kurikulum K13 pakai K13 perangkatnya. Kalau yang kurikulum merdeka pakai kurikulum merdeka. Makanya masih ada istilah dokumen RPP atau modul ajar. Nah, kalau perangkat asesmen biasanya sudah serangkai. Bisa RPP serangkai. Kalau modul ajar kalau dia bisa ya digabung aja. Perangkat itu paling rubrik isinya soal dan macam-macam. Satu kali pertemuan kan tidak banyak. Nah, terus jangan lupa di perangkat ajar ini Bapak Ibu tambah dengan ini ya, tambah dengan rubrik tadi suasana yang mau dicek, mau dicek. Itu posisinya di mana, Pak? Boleh di bawah, paling bawah boleh. Jangan di bawah tanda tangan lah, di atas. Tambah aja ikannya. Judulnya target perilaku. Catatan gitu ya. Catatan target perilaku boleh. Atau di bawah penilaian yang paling bawah ya. Nah, di bawah itu poin yang berikutnya target perilaku. Misalnya ini. Di atas tanda tangan dari ini. Iya. Guru target perilaku melakukan komunikasi positif untuk membangun kelas yang kondusif. Perilaku yang dianjurkan sini. 2 aja ya sesuai yang dipilih tadi. Nah, maksudnya ditambahkan ini. Yang itu apa rinciannya? Iya, ditambah dulu supaya kita nggak lari. Kalau mau buka ini takutnya ngajar di situ, isinya nggak ada. Kan biasanya banyak yang kita lihat begitu orang pakai laptop kan, karena mau lihat ini. Jadi ini tulis saja ini. Keren lah satu. Nah,
Kemudian ini ya Bapak Ibu bisa lanjut. Sudah sampai di ujung. Nah, ini sudah diisi, ini sudah bisa disimpan, ini Bapak simpan draft ya, nanti duit silakan yang editnya. Sudah ada draft. Nah, gitu. Jadi ini masih bisa lanjutkan. Kalau ini sudah terisi, baru nanti di file Bapak muncul jadwal, muncul Bapak verifikasi lagi, baru ini muncul sini pelaksanaannya. Ya. Jadwal yang harus cepat masuk ya. Iya, Untuk yang karena dia lain tertutup bisa nampaknya Bapak Ibu. Nah, tolong diisilah jadwal itu. Ya makanya Dirembuk lagi. Nih, kalau bisa hari ini kita isi jadwal Nih. semuanya. Nah, lihat, Saya ini. supaya yang tidak tumpuran. tertutup hari yang udah lewat tertutup. Nanti kalau nggak ngisi juga April, Maret nggak juga ngisi tertutup ya. Nah, kapan itu observasi? Nanti mulai dari tanggal minggu depan. Mulai minggu hari itu tuh bisa tuh isi minggu pagi ya. Hari apa masuk hari Kamis? Kamis 14 misalnya ada 2 orang bisa hari itu nggak apa-apa di jadwal buat 2 asal nggak Cuma kebetulan. jadwalnya aja, pelaksanaannya 1, 2, 3, 4. Jangan sampai 4 orang kan berarti nggak bisa. Nah itu bela. Dua ya. Nah 2 misalnya Jumat 1 Besok tanggal berapa? besok Kapan? tanggal 8. 8. Besok. Ini nanti ditemukan bulannya. Boleh sampai Februari, boleh apa April boleh. Jangan dipaksa dan harus itu. Walaupun nanti pelaksanaannya di sini. Mudah-mudahan bisa. Ya. Karena nggak ada unggah-unggah rekaman. Kalau unggah foto nanti bisa. Sudah ya, masalah ini sudah. Jangan dikumpulkan dulu ya. Kalau ini belum diisi dengan benar, ini juga dicek. Belajar juga dengan YouTube, Bapak dengan YouTube juga. Cari cara mengisi lembaran observasi. Nah, ini ada yang diberikan kemarin nih lembaran observasi nih. Ini contoh catatan. Oh, ini catatan pra observasi sudah terjadi nih. Iya, tapi kita kan belum punya. Kita belum, maksudnya orang ini contohnya sudah jadi. Kita akan berbeda ya. Nah, observasi kita akan berbeda-beda. Nih, area pengembangan apa yang mau dikembangkan ini kan dari Bapak Ibu dulu nih muncul ini. Apa sih yang mau Bapak Ibu kembangkan yang hendak Bapak Ibu capai di observasi? Tulis di sini. Kemudian strategi yang digunakan. Oh, nggak ada yang Excel ya? Ya, ini bisa menyusul bisa. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Hah? Contoh tadi yang itu. Catatan, nanti ini di share aja dibagi pelajaran ini. Nanti ini menjawab yang di atasnya. Gurunya mau meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang peran dan tugas murid baik di rumah sekolah maupun masyarakat. Nanti tidak ada mapel ya, tidak ada mapelnya nampak di sini. SD. Kira-kira mata pelajarannya apa? PKN Oh memang ada ya. di atas. Berarti agak berhubungan dengan mapel ya. Masih umum. Kalau kita tadi berarti apa? Tidak mungkinnya apa? Yang mau ditingkatkan. Bebas kan tergantung mapelnya pelajarannya. Mau meningkatkannya apa? Pemahaman apa? Keaktifan apa? Mau meningkatkan keaktifan siswa misalnya atau apa? Bebas. Nih, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama misalnya karena dia menganggap kurang kolaborasinya kurang. Kemudiannya apa? Coba di sini lihat. Baik, Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Jadwal itu kalau di kamar ini buat bulan April kemarin apa? Nah, dari mana? Maksudnya udah bulan Maret semua. Iya. Kita tak 2 minggu tuh. Nah, cuma jadwalnya aja, pelaksanaannya boleh bulan Ya. sekarang. Kita orang berapa? Kita belajar 2 minggu sampai tanggal berapa tuh bulan? April enggak apa-apa, kan sampai Mei. Jangan harus Maret. Tanggal 13, 1, 2, 3. 2 minggu lebih ya? Enggak ada ujian ya di bulan puasa nih? Enggak ada. Ujian semangat kita. UTS UTS. yang kelas 9. Nah, kan?
kelas 9. Tidak bisa. Kalau yang kelas 8 9 kelas 7 kan ada PS. Kan ujian. Itu observasi kelas 7 8 semua. Di kelas 7 kelas 8. Kelas 9 belum ada yang kelas 9. Ya, karena dia jadwalnya Mei kan nanti tempatnya juga. Maksudnya tanggal jadwalnya ini harus bulan Maret kan tanggal untuk Mulai Maret kalau belum ada kata ya. Karena kelas 9 ada yang habis Maret. yang ada jadwal Mei, jadi yang jadwal yang enggak ada itu sama kan. Jadwalnya separuh Maret, separuh April. Tengah ini. Tengah Maret berarti yang belum ambil kelas 9 berarti harus sekarang. Karena kalau kita ambil di berikutnya udah ujian anak jatuhnya. Artinya nggak sesuai itu kalau berarti antara tanggal 18 sampai tanggal 23 itu PS. Ini ya, minggu ini udah S. Di sini belajar lagi nih. Itu tuh Pak, ya udah dalam bulan Ramadan kan. Iya. Seminggu itu kita udah ada tanggal 1 sampai 3 yang kegiatan Ini udah April. pesantren kilat. Ini April. Ya yang April 1 sampai 3 itu pesantren kilat. Ya udah libur nih, libur nih. Sampai sini lah sampai 30 lah. Dan yang 5 26 Ya, 14, 15, 16. Terus tambah 25, 26, 27, 28. Enggak harus semua, boleh kalau enggak selesai tambah di April. April tanggal berapa masuk? Pertengahan itu. 17 ya. 17. Nah, ini udah usah minggu ini enggak bisa nih. Ini lah. Jadi kalau di sini dapat 22 kita banyak nih. 2 2 2. Nah, tanggal 8 besok tapi saya ada 9. ya, 28 nih. Aku Ya, 8 besok Pak. Maret. Besok Maret. Besok udah Bapak diangkat. Bulan April ada, bulan April ada. Belum menyambut puasa. Ambil dari sini. Jadwalnya maksudnya. Iya iya benar. Kapan bisa nih dari 8 9? April itu masuk tanggal berapa? 17 ya? Bisa nih kalau kita kunci di sini aja, kunci di sini 8. Nah, tanggal 9 kita buat bisa cuma satu orang melak. Walaupun kan tidak Bapak nggak Ya, bisa Bapak. besok kan, tapi ya kalau nanti kan bisa diambil. Nanti kita selesaikan perang dulu. Perangkat tuh ini belajar bisa. April sampai tanggal 22 April ya. Print dulu sana. Nah ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Jadwalnya sampai bulan April ya Pak? Apa? Tidak tukuran sama lebaran ya. Cepat observasi lebaran. Lebaran tanggal berapa nih? Saya tanggal 10. Nah, jangan nih. Minggu sampai 20 ini janganlah, masih berbaru. Masih halal bihalal. 22 lah, 22. Ya tanggal 22. Nah,